Berkaitan dengan wanita, subhanallah, pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seorang wanita. Dia sedang curhat, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Selesai hajatnya, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ini termasuk adab dan etika. Kalau ada orang yang sedang konsultasi sama kita, ya dengarkan. Jangan malah kita yang tanya-tanya tentang dia, karena dia yang punya perlu sama kita, bukan kita. Setelah sahabat wanita ini menyelesaikan hajatnya, Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu seorang wanita yang memiliki suami? Qalat na'am. Lalu perempuan ini mengatakan iya. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Perempuan ini mengatakan la alu illa ma'ajizku. Aku tidak pernah mensia-siakan suamiku kecuali dalam kondisi yang aku nggak mampu. Lalu Rasulullah SAW berpesan, "Unduri aina anti lahu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi seorang wanita yang sudah menikah, surga dan nerakanya bukan lagi orang tuanya. Dan ini pesan buat kita para laki-laki. Kalau antum sudah menikahkan putri antum, antum jangan intervensi di rumah tangga menantu. Jangan. Kesian anak perempuan kita. Bagaimana kalau dia berada di dalam rumah suaminya, tapi tetap harus taat sama bapak dan ibunya? Sang suami mengatakan kepada istrinya, "Nak, kamu jangan keluar rumah ya sore ini, aku nanti mau datang." Bapaknya telepon, "Nak, kamu habis asar ke rumah ya." Waduh, siapa yang harus ditaati? Kata suami, "Jangan keluar, suami mau datang." Kata bapak, "Kamu habis asar harus ke rumah." Siapa yang harus ditaati? Bapak apa suami? Kata bapak, "Kamu anak durhaka." Iya. Sejak kamu menikah, kamu sekarang mulai kurang ajar sama bapak. Dipanggil suruh datang, nggak mau datang. Kalau dia datang, dia durhaka sama suami. Kalau dia nggak datang, dia nggak durhaka sama bapak. Apa yang harus dia lakukan? Taat sama suami. Kalau bapak marah, "Kenapa kamu lebih taat sama suamimu daripada kepada ayah?" Sampaikan, ayah yang memberikan aku kepada dia. Ayah yang menikahkan aku sama dia. Aku dahulunya milik ayah, tapi ayah melepaskan aku dengan sukarela. Ayah mengatakan pada hari itu, "Wahai fulan bin fulan, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti." Ayah sebut namaku pada hari itu, dan ayah berikan aku kepada dia, dan dia menerima tanggung jawab itu. Maka tidak ada dualisme kepemimpinan setelah wanita menikah. Yang ada pemimpin adalah suami. Oleh karena itu para orang tua jangan sembarangan menikahkan putrinya. Wanita itu makhluk yang lemah. Banyak wanita dibohong-bohongin sama laki-laki. Mudah-mudahan yang ada di sini bukan termasuk yang membohongin wanita. Kadangkala digoda dari jauh, datang tuh perempuan. Kenapa wanita tidak bisa menikah kecuali ada walinya?
Kalau laki-laki mau nikah, tafadhol tanpa wali. Tapi wanita harus ada walinya. Seorang wali yang harus benar-benar memperhatikan apakah lelaki ini pantas untuk menjadi pendamping hidup putriku. Karena jamaah, kalau sekiranya suaminya itu zalim, bisakah seorang ayah memisahkan putrinya? Dia datang kepada suami, sudah aku ceraikan putriku dari dirimu. Bisa bapak ngomong kayak gitu? Tak bisa. Bisakah istri duduk-duduk di rumah melihat suaminya menzalimin dia? Bang, mulai saat ini kamu sudah bukan suamiku. Mungkinkah itu terjadi? Walaupun sang istri mengatakan ucapan itu 1000 kali, tetap dia adalah istri, tidak akan bisa berubah. Terus gimana caranya? Harus gugat cerai. Memerlukan proses, belum tentu diterima. Maka para orang tua, coba kalau mau menikahkan putrinya, bermusyawarah dahulu. Datang seorang laki-laki kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dia bertanya, wahai Abu Sa'id, kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka Hasan memberikan nasihat, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Janganlah engkau menikahkan putrimu kecuali kepada orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? In ahabbaha akramaha, wa in lam yuhibbaha lam yadribha. Orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia mencintai putrimu, dia akan menghormatin putrimu. Tapi kalau dia tidak cinta kepada putrimu, dia tidak akan menzalimi putrimu, karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, apakah antum pikir semua rumah tangga ini karena cinta? Apakah bapak-bapak mesti cinta sama istri? Kadangkala sebagian laki-laki sudah kepingin ganti istri, bu, cuma nggak ngomong sama ibu. Dia itu kalau ketemu sahib-sahibnya, iyalah, yang di rumah udah tua. Subhan. Bapak-bapak betul apa tidak? Oh ya betul. Ibu-ibu dengar. Dan sebagian ibu-ibu itu juga sama. Udah bosen sama bapak-bapak. Cuma saya nggak bisa ganti. Sahih. Sampai ada seorang wanita yang masya Allah, ketika suaminya meninggal dunia, datang teman-temannya takziah. Sedih mereka, bela sungkawa. Sabar ya, kamu ditinggal suamimu. Sabar apa kata dia? Alhamdulillah sudah mati dia. Capek ngurusin dia dari dulu. Betul. Betul nggak ibu-ibu? Betul juga itu. Ujian hidup ini, Ustaz. Ujian. Ya udahlah, semoga dengan saya berbakti kepada suami, saya dapat surga. Kalau ada suami yang bakhil, Ustaz, Allahu Akbar, tiap bulan perhitungan. Subhanallah. Perempuan itu suka sama wanita, perempuan itu suka sama laki-laki yang tampan tapi bakhil, atau biasa-biasa aja tapi royal, ibu. Nah, ya, biasa aja tapi royal fulusnya. Nggak perlu tampan-tampan kata dia. Yang penting fulusnya royal. Sahih. Kalau wajahnya tampan, masya Allah, tapi pelit, wallah nggak ada gunanya kata dia. Baik, kita nggak mau bicara tentang bapak-bapak, ibu-ibu, karena temanya pintu surga seorang istri. Pintu surga seorang suami tetap orang tuanya. Bapak ibunya itu pintu surga seorang suami. Tapi pintu surga seorang istri adalah suaminya.
fa innama huwa jannatuki aw naruki, suamimu surgamu atau neraka. Anak ingin sampaikan kepada ibu-ibu, apa sih yang diinginkan oleh suami dari wanita? Ada beberapa hal. Yang pertama yang diinginkan suami dari wanita adalah penghormatan. Konsekuensi dari penghormatan ini adalah ketaatan dan kepatuhan. Hormatin suaminya. Kenapa? Karena suami ini pemimpin. Bayangin ibu, seorang suami ketika dia mempersunting seorang wanita, tahu-tahu hidupnya lebih banyak bersama istrinya daripada sama orang tuanya. Ibunya yang melahirkan dia, sekarang dia harus memikirkan wanita lain yang ada di dalam rumah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki dilebihkan atas sebagian wanita. Dan karena suami itu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Fasalihat, siapa sih wanita-wanita yang soleh? Wanita-wanita yang soleha kata Allah, qanitat hafizatun lil ghaib bima hafidallah. Tuh, wanita yang soleha adalah wanita yang taat kepada Allah, dan dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya demi suaminya. Dia patuh dan taat kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini lebih dalam lagi. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, untuk sujud li ghairillah, untuk sujud kepada selain Allah, kata beliau alaihi salatu wassalam, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi nggak boleh. Nabi hanya ingin menjelaskan besarnya hak seorang suami. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang wanita tidak akan dikatakan menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya. Ini sebuah keterikatan yang begitu dahsyat. Makanya kalau wanita sholat 5 waktu, taat sama Allah, tapi durhaka sama suaminya, susah berharap masuk surga. Hak Allah harus dibarengin dengan hak suami.